Oke, sudah kelihatan di layarnya masing-masing. Terlihat, Pak. Terlihat. Baik ya, jadi uh, sebelum kita mulai, kita berdoa mudah-mudahan kuliah kita malam ini berjalan lancar, kita dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu mudah-mudahan kita diberikan kemampuan berpikir yang lebih baik ya, dan kita selalu punya semangat untuk belajar. Nah, saya menyajikan satu perspektif yang disampaikan oleh Pak Dumairi ya. Pak Dumairi, dosen UGM, dosen senior ya. Nah, ini sebenarnya merupakan disertasi ya Pak Dumairi, dan beliau dari dulu juga sudah tertarik ya di dalam memberikan kontribusi pemikirannya di bidang ekonomi Islam ya, khususnya ekonomi makro Islam. Nah, yang jelas beliau punya dua buku yang populer ya. Yang pertama buku Matematika Ekonomi ya, dan Perekonomian Indonesia. Oke, jadi kita tahu ya bahwa di dalam ekonomi makro tentu kita pernah belajar waktu semester sebelumnya, yaitu ekonomi makro konvensional ya. Nah, salah satu tatap muka yang menjelaskan tentang pendapatan nasional ya. Jadi kalau kita berbicara pendapatan nasional, berarti kan kita ingin menghitung bagaimana ekonomi ini berkembang atau tumbuh ya, dibanding dengan sebelumnya ya. Nah, tentu ada banyak rumus-rumus ya untuk menghitung pendapatan nasional ini. Nah, sebenarnya secara matematis tidak terlalu rumit ya, karena ini kan cuma penjumlahan ya. Nah, cuma masalahnya apa yang dijumlah, bagaimana menjumlahnya, bagaimana supaya tidak mengalami double counting ya, dihitung dua kali. Nah, itu tentu ada cara kerjanya. Nah, saya tidak bermaksud di sini memberitahukan itu ya, tapi yang saya ingin sampaikan di sini yaitu pandangan Pak Dumairi dari perspektif ekonomi Islam tentang kelemahan ya perhitungan pendapatan nasional ini. Jadi model pendapatan nasional ini yang dia kritisi ya, karena kalau kita kembali ke teori ya atau konsep model ekonomi makro konvensional di dalam menghitung pendapatan nasional, nah itu biasanya kan hanya menghitung, menjumlahkan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, kalau lengkap itu juga kalau kita bicara internasional, ditambah ekspor ya, dikurangi impor. Nah itu ya, yang nanti ingin kita jelaskan di sini, variabel apa yang ditambahkan oleh Pak Dumairi ya, menurut pertimbangan
ekonomi Islam. Nah ini eh, gambar kita coba tidak memasukkan sektor luar negeri ya. Nah, kita mencoba hanya menghitung dalam negeri ya. Asumsinya bahwa yang kita ingin apa namanya ingin pastikan ya bagaimana sektor dalam negeri ini dilengkapi ya dengan sektor yang menjadi tambahan ya yang didasarkan kepada pandangan ekonomi makro Islam. Nah, jadi kita masih ingat ya, ada 3 sektor, rumah tangga, konsumsi, investasi, I, kemudian G adalah government expenditure. Nah, yang ingin dimasukkan dalam model ini ya, karena ini dianggap apa namanya tidak lengkap, yaitu dana sosial ya. Karena selama ini kan dana sosial itu tidak dipisahkan ya. Yang penting bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional ini kita hanya mengenal yang namanya konsumsi ya. Nah, jadi konsumsi inilah yang dihitung. Nah, padahal dana sosial ini tentu bisa ya. Nah, ini harapannya kan bisa menjadi sumber yang lebih dieksplorasi ya, sehingga bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik ya. Khususnya kita tahu bahwa di Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Nah, tentu saja masyarakat itu punya inisiatif sendiri-sendiri ya untuk apa namanya mengumpulkan dana sosial ini. Nah, kelemahannya adalah tidak efektif ya, tidak tersalur dengan baik dan tidak dikelola secara baik juga. Nah, sebenarnya beberapa minggu yang lalu kan juga Menteri Agama sudah apa namanya ini menegaskan ini ya tentang dana sosial ini, termasuk tentang wakaf, zakat, sedekah infak yang jumlahnya sebenarnya banyak. Nah, ini sebenarnya sejalan ya dengan apa yang digambarkan oleh Pak Dumeri. Hanya saja Pak Dumeri memasukkan dalam model matematika. Ya. Nah, jadi di sini katakan perhitungan pendapatan nasional menjadi kurang realistis ya, mengisyaratkan pengakuan setengah hati terhadap lembaga sosial. Nah, jadi kalau lembaga sosial menjadi bagian atas penerimaan atau perhitungan pendapatan nasional, maka kita tentu bisa mengarahkan bahwa dana sosial ini menjadi bagian dari produktivitas Indonesia. Karena kan yang kita hitung ini adalah produktivitas ya. Jadi pendapatan itu kan menghitung barang dan jasa yang dihasilkan ya. Nah, bagaimana itu dihasilkan? Ya tentu kontribusinya tadi ada 3 sektor. Nah, itu dianggap belum memasukkan sektor yang lainnya, yaitu sektor sosial ya atau dana sosial. Nah, akhirnya kalau dalam sudut pandang perspektif ekonomi Islam ya, menurut Pak Dumeri ini maka
itu ditambah dengan sektor sosial, ya. Nah, jadi ilmu ekonomi Islam menawarkan model dasar yang lebih realistis, itu pengeluaran sosial ya, bukan sekedar konsumsi rumah tangga, melainkan sebuah entitas sektor ekonomi tersendiri yang menggerakkan roda perekonomian. Nah, nanti kan kalau ini masuk, nah, kita bisa melihat kontribusi ya dari masing-masing sektor. Karena kalau secara global ya memang teori itu mengenal 4 sektor itu ya. Artinya kalau kita memasukkan internasional ya. Jadi kalau dengan sektor sosial ini ada 5 sektor ya. Nah, nanti di situ ya seperti Indonesia itu pasti kontribusi rumah tangga itu besar ya. Nah, jadi kalau di Cina, nah itu biasanya rata ya. Semua sektor itu hampir sama kontribusinya. Nah, jadi ini ya, jadi ini usulan ya untuk memasukkan sektor sosial. Nah, sehingga dalam rumus tadi ya, kalau kita mengasumsikan kita fokus ke dalam negeri ya, 3 sektor ini. Nah, kemudian kalau masuk ke model Islami jadi 4 sektor. Kemudian dana ya, status dana sosial, zakat dan CSR ini tidak lagi disatukan ya di apa namanya di konsumsi dan investasi ya. Kalau dikonsumsikan ya katakanlah namanya zakat, kalau diinvestasi mungkin dana CSR. Nah, dalam model Islam ini diakui sebagai aliran dana spesifik. Nah, jadi ada Z, ada PSR, ada CSR. Nah, PSR ini personal apa ya, social responsibility ya. Kemudian ini corporate social responsibility. Nah, ini sektor keempat ini kalau kita sementara menyebutnya ya A ya. Jadi A ini mewakili Z, PSR dan CSR. Jadi jadinya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah A. Nah, penambahan sektor sosial menuntut dekonstruksi total terhadap alur pendapatan dan pengeluaran ya. Nah, kalau kita bicara dimulai dulu dari rumah tangga tadi ya. Nah, rumah tangga itu tentu kalau kita bisa bicara pendapatan yang berasal dari rumah tangga itu karena adanya pengeluaran ya. Jadi rumah tangga ini memiliki C yaitu pengeluaran konsumsi. Kemudian dia tentu punya kewajiban ya, pajak, zakat. Kemudian ada personal social responsibility. Ya. Nah, sisanya adalah tabungan. Nah, itu apa namanya ukuran-ukuran yang ada dalam rumah tangga ya. Jadi indikator-indikatornya yang terdiri dari 5 aspek tersebut. Nah, kalau bisnis ya, yang kedua bisnis. Nah, bisnis ini dari sisi pendapatan, nah dia tentu yang kalau dia adalah apa namanya melalui bank ya, dia punya sumber dari tabungan masyarakat ya, artinya pembiayaannya, kemudian ada laba usaha, nah itu adalah
sumber pendapatan, kemudian dia melakukan pembiayaan investasi, ada laba ditahan, ada setoran pajak perusahaan, kemudian ada corporate social responsibility. Nah, ini tentu saja kita menghitung pendapatan nasional ini dari sisi pengeluaran ya. Nah, yang dihitung ini bukan yang di kiri ya, tapi yang di kanan. Nah, yang kita hitungnya adalah yang di kanan. Tapi ya tentu sama ya, antara kiri dan kanan. Nah, jadi di sini muncul CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, tentu selama ini nggak ada seperti ini ya, hanya ada pajak. Nah, pemerintah tidak ada perubahan ya, tidak mendapat satu indikator penambahan karena pemerintah dia hanya berkaitan kalau sumber pendapatannya dari setoran pajak rumah tangga dan setoran pajak perusahaan. Nah, sementara sisi pengeluarannya yaitu belanja rutin pemerintah. Dan ini adalah satu-satunya sektor yang secara definisi dan lambang tidak mengalami perubahan ya dari model konvensional. Pendapatan bersumber ya dari pajak ya, jadi pajak rumah tangga dan pajak perusahaan. Nah, sektor keempat ya tadi sudah rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian sektor pemerintah, lalu sektor sosial. Nah, sektor sosial ini tentu pendapatannya dari dana zakat, kemudian mungkin ada sumbangan personal ya dari CSR juga. Ya. Nah, ini tadi kita juga gambarkan ya ini tadi pengeluaran dari rumah tangga ya. Nah, ini kalau ini PSR ini pengeluaran juga dari rumah tangga, kemudian PSR ini pengeluaran dari perusahaan ya atau bisnis. Nah, sektor sosial pengeluarannya bisa masuk ke belanja operasional rutin sosial, kemudian belanja investasi ya. Ini bisa misalnya ya seperti kalau kita bicara zakat fitrah ya kan tentu merupakan operasional ya. Kalau investasi mungkin ada pendidikan, ya bangun masjid ya, usaha dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini tidak berarti karena kan yang betul-betul signifikan gerakannya sekarang adalah zakat, infak, sedekah. Kita belum melihat signifikansi perkembangan wakaf uang misalnya ya. Tapi ya itu juga sebenarnya masuk dalam kategori sektor sosial. Nah, aliran dana kepedulian kini memiliki rumah perhitungan sendiri ya. Nah, ini dana kepedulian. Jadi dia dimasukkan dalam sektor sosial ya. Nah, ini mestinya menjadi trademark ekonomi syariah. Jadi kita tidak hanya berbicara berapa kontribusi bank syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya terhadap ekonomi. Nah, kita justru akan melihat apakah betul-betul ya dimensi yang sangat khas dalam ekonomi Islam yaitu dimensi sosial itu betul-betul bisa diwujudkan ya, bukan hanya menjadi bagian dari ekonomi yang tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Jadi sebenarnya yang paling membedakan itu sektor sosial ini. Ya. Nah, mestinya ini tergambarkan di dalam model yang diusulkan ini.
Nah, jadi ini tinggal bagaimana ini menjadikan satu uh, apa uh, simbol-simbol perhitungan ya yang nantinya dirumuskan di dalam uh, model baru pendapatan nasional yang ada dimensi sosialnya. Nah, jadi tadi dari semua uh, penggambaran atas sektor-sektor ya, yaitu 4 sektor itu bisa dikumpulkan di sini dalam penjumlahan ya. Kalau dia di bagian pendapatan ya, di sisi kiri ini pendapatan total negara, maka Y tambah S ya, tambah L, tambah TR, tambah TB, tambah PSR, tambah CD, tambah Z. Nah, di sisi kanan pengeluaran total negara Z, TR, C, plus S, plus PSR, tambah I, tambah TB, tambah CSR, tambah D, tambah G, tambah SRE, dan tambah SI. Nah, tentu di sini memasukkan dimensi atau sektor sosial ya, sektor sosial yang warna hijau itu ya, itu semua adalah sektor sosial. Ada sektor sosial dalam pendapatan, ada yang sektor sosial di dalam pengeluaran. Nah, konsep dasar akuntansi makro, pengeluaran oleh suatu pihak pada dasarnya adalah pendapatan bagi pihak lain yang menjadi mitra transaksi. Ya, tentu ini aja gambarnya timbangan ya, artinya dihitung dari pendapatan nasional atau dari pengeluaran itu hitungannya ya sama ya, tidak berbeda. Karena ini kan aliran sirkulasi ya, sirkuler. Nah, jadi itu hukum keseimbangan ekonomi dengan masuknya sektor sosial yang tersebut. Oke, kalau disederhanakan persamaan ini, ya akhirnya nanti kita bisa merumuskan dengan Y tambah L sama dengan C tambah I tambah D tambah G tambah SRE tambah S. Nah, jadi dana transfer internal antara sektor saling meniadakan dalam skala nasional, menyisakan pengeluaran murni. Nah, jadi yang dirumuskan di sini tentu yang yang tidak termasuk di dalam satu kegiatan yang tidak produktif ya. Jadi yang dihitung di sini adalah sesuatu yang dianggap produktif ya. Nah, kemudian kalau disederhanakan ya, maka di sini ya kita nanti hanya akan menyederhanakan tadi yang warna hijau ini ya untuk menjadi rumus terakhir ya. Nah, Y sama dengan C tambah yang biasanya I, ini ada D, ada kurang L, kemudian tambah G, tambah SRE, tambah SI ya. Ini adalah sosial, pengeluaran sosial ya. Pengeluaran pemerintah, pengeluaran bisnis, dan rumah tangga. Nah, kembali tadi ke awal kita memberi simbol A ya. Nah, jadi pengeluaran yang berkaitan dengan dana sosial maka ya dikumpulkan di sektor sosial yaitu A. Jadi Y sama dengan C tambah I tambah G tambah A. Nah,
tanda kutip menandakan murni konsumsi rumah tangga setelah dikurangi zakat dan infak, sama juga dengan pengeluaran bisnis setelah dikurangi CSR. Nah, yang selama ini tentu tidak mempertimbangkan itu ya, tidak ada upaya untuk menghitung itu ya. Nah, jadi simbol A ini yang tadi kan ditambahkan dengan dari Y sama dengan C tambah I tambah G, kemudian akhirnya ditambah A. Nah, ini kita mau mengukur kesosialan negara ya. Nah, di sini bisa nampak secara statistik sebenarnya sumber dana sosial itu kebanyakan dari masyarakat ya, konsumen atau dari perusahaan. Nah, ini ini bisa menjadi satu satu motivasi ya. Karena kan kalau nanti kelihatan angkanya ya, nah itu akan kita bisa berkoar-koar bahwa ini kok malah masyarakat yang kontribusinya lebih besar daripada perusahaan. Nah, ini tentu ada upaya untuk memperbesar ya. Misalnya kalau kita bicara Indonesia ya, tingkat IQ-nya paling rendah di 100 negara. Nah, itu juga bisa menjadi indikator ya untuk memberikan satu arah yang jelas. Karena kalau tidak seperti itu ya ini menjadi eh, menjadi satu kegiatan yang sebenarnya tidak diperhitungkan sebagai sumber yang menguatkan ekonomi ya. Yang seperti selama ini ya kita kan eh, apa selalu hanya mampu menghitung potensinya ya, bahwa potensi misalnya kemarin ada penjelasan potensi wakaf uang itu bisa sampai berapa 80 triliun ya, yang ada cuma 2 triliun. Nah, itu tidak lagi sekedar itu karena dia sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi negara ya. Nah, ini tentu saja akhirnya membutuhkan satu penanganan yang sifatnya lebih terukur ya, dan lebih lebih melibatkan negara untuk memastikan bahwa ini dikelola dengan baik ya. Karena selama ini pengelolaannya kan terpecah-pecah ya. Ada dana sosial yang dikelola Muhammadiyah, ada yang dikelola NU, ada yang waduh banyak banget ya. Kalau yang model digital lebih banyak lagi ya. Nah, itu tidak pengalaman negara-negara maju yaitu menjadi tidak efektif ya, karena eh, tidak terstruktur ya dan dilakukan secara lebih lebih memiliki apa yang disebut audit ya, audit dana sosial secara bertanggung jawab. Nah, apalagi kan masyarakat itu kalau berinfak ya, mengeluarkan dana sosial itu nggak akan pernah dia merasa perlu dia selidiki ya, perlu dia tahu. Nah, itu persoalan ya. Nah, maka perlu ada satu kejelasan ya berdasarkan usulan dari model ekonomi makro Islam ini yang ditawarkan oleh Bu Mary. Nah, di dalam rangka untuk menjadikan sektor sosial ini betul-betul memiliki eh, pengakuan ya bahwa dia ternyata
bisa menjadi andalan besar, dan itu mempengaruhi masyarakat tentu berlomba-lomba ya, kalau itu jelas. Dan juga akan kita bisa melihat apakah dana sosial ini betul-betul adalah corporate driven atau household driven. Karena menurut uh, sumber ya, misalnya di Amerika ya, biasanya yang mampu menggerakkan dana sosial itu produktif itu adalah corporate ya, malah bukan household ya. Nah, tapi kalau di Bangladesh ya itu kebanyakan household ya. Ada Grameen Bank misalnya yang mengelola dana masyarakat ya dari orang miskin ke orang miskin. Nah, itu malah juga besar. Jadi ini ada dua contoh ya, Amerika dan Bangladesh ini menggambarkan bahwa baik corporate maupun household itu bisa membawa produktivitas yang tinggi jika dikelola dengan baik. Nah, tentu cara mengelolanya itu adalah melibatkan, kalau seperti di Amerika itu ya, Women World Bank itu melibatkan perguruan tinggi, profesional, dan tentu LSM. Nah, mereka yang punya kemampuan untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua, cara kerjanya dia punya dasar membuat konsep, membuat produk berdasarkan riset. Nah, riset itu tentu riset yang mau mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana kebutuhan itu dipenuhi, dan berdasarkan juga potensi yang dia miliki. Nah, itu kira-kira harapannya ya, sehingga kita tidak hanya menggarami air laut ya. Menggarami air laut itu ya dia memang ada kegiatan sosial, ada bantuan sosial, tetapi itu tidak pernah dikelola dengan baik, akhirnya dia habis di tengah jalan ya, habis untuk mengongkosi para pengurusnya ya, yang berlapis-lapis. Oke, itu kesimpulannya, pengakuan formal terhadap sektor sosial tidak hanya menyempurnakan kelemahan matematis makroekonomi konvensional, tapi juga menempatkan kepedulian altruisme itu sebagai motor penggerak peradaban ekonomi yang nyata. Nah, habis ya. Nah, itu ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan satu masukan agar diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan, karena pendekatannya kan pendekatan statistik ya, pendekatan yang sebenarnya menjadi acuan orang menghitung pendapatan nasional itu. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri atau cukup? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Anda nanti membuat resume ya terhadap kuliah ini. Nanti saya kirimkan linknya ya, di link notebook LM. Nah, saya tentu tidak mengharapkan Anda mengirim balik apa yang saya kirimkan itu, tapi Anda mengambil kesimpulan ya. Nah, tentu bukan kesimpulan tidak dalam kesimpulan yang hanya mengulangi apa yang ada, tetapi merespon apa yang dipikirkan oleh Pak Dumeri ini ya.
Nah, tentu Anda bisa meresponnya dari dari cara memasukkan model sektor sosial ini ya dalam perhitungan pendapatan nasional, atau ya merespon dengan normatif ya, seperti penjelasan saya ya, apa sih maksudnya itu harus ada, kenapa kita harus memasukkan sektor sosial ini di dalam perhitungan pendapatan nasional, dan kira-kira apakah punya implikasi ya yang sebagaimana yang saya gambarkan, bahwa dia bisa menjadi penggerak ya ekonomi yang berbeda dengan cara pemerintah menggerakkan sektor sosial yang banyak dicurigai hanya untuk politik ya, kan seperti MBG ya dicurigai dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Sudah cukup ya? Baik Pak, untuk pengumpulannya kira-kira berapa lama Ge? Itu bisa sampai pertemuan berikutnya ya. Ini pertemuan keberapa ya? Kedua, Pak. Nah, kedua. Berarti nanti sebelum kita bertemu lagi ya, minggu depan. Silakan ya. Yang jelas, yang Anda harus ingat bahwa tugas-tugas itu menjadi bagian penilaian ya. Jadi bukan hanya UAS dan UTS. Jadi silakan semua tugas itu kerjakan supaya nilainya lebih bagus. Izin bertanya lagi Pak, nanti untuk pengumpulannya berupa PPT di Gmail atau seperti makalah biasa atau bagaimana Ge? Maksudnya sekalian biar jelas ngoten. Ya, pokoknya bisa ya, bisa PPT, bisa Word ya, bisa tulis tangan juga bisa ya, karena sekarang kan bisa dengan cepat bisa kita baca ya. Nah, jadi silakan ya. Nah, kalau Anda merasa lebih mantap dengan PPT, ya silakan, tetapi dengan tentu penjelasan sederhana, tapi kita bisa paham ya, oh maksudnya ini dan ini menarik. Nah, gitu ya. Silakan, bisa. Tulis tangan juga bisa. Gitu ya. Ada lagi? Ini Pak, kemarin kan pas mengumpulkan tugas itu kan di website ya, itu cukup susah ya. Maksudnya kayaknya lebih mudah ke email mengumpulkan tugasnya. Ya, kalau saya sih merasa lebih mudah sebenarnya kalau di email ya. Cuma kan ini aturan kampus. Tapi kalau Anda sendiri gimana? Malah lebih gampang di mana? LMS atau di website atau di email ya? Email maksudnya. Lewat email juga tidak apa-apa Pak, atau dikirim kedua-duanya. Maksudnya kalau semisal yang kesusahan di LMS bisa di Gmail gitu, atau dikirim Ya, bisa. kedua-duanya. Itu tidak susah ya. Silakan dikirim di email atau di LMS ya. Nanti kita lacak ya, cari di situ. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.